Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayoul ikhwah, azani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun man ahabba an yakuna abdan. Bab siapa yang suka menjadi budak. Bab siapa yang suka menjadi budak. Artinya apa hukumnya seorang berharap menjadi budak, suka menjadi budak. Ya, kita bisa mengetahuinya, jawabannya dengan membaca hadisnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail qal haddatsana Sulaiman bin Bilal an Yunus an Az-Zuhri an Sa'id bin Al-Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-'abdul muslimu idza adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi lahu ajran walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi laulal jihadu fi sabilillahi wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamluka. Telah menceritakan kepada kami Ismail, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Yunus dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyib dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, budak muslim jika menunaikan hak Allah dan hak tuannya, ia mendapatkan 2 pahala. Demi jiwa Abu Hurairah, demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, haji, dan berbakti kepada ibuku, tentu aku suka mati dalam keadaan menjadi budak. Nah, ini hadisnya Bapak dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang budak muslim jika menunaikan hak Allah dan hak majikannya, dia dapat 2 pahala. Pahala karena menunaikan hak Allah dan pahala karena menunaikan hak majikannya. Nah, setelah Abu Hurairah menyampaikan sabda Rasulullah ini, Abu Hurairah pun berkata, demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya. Maksudnya siapa itu? Demi Allah, ya, demi Allah yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, haji, dan berbakti kepada ibuku, tentu aku suka kalau aku mati dalam keadaan menjadi budak. Artinya Abu Hurairah berharap mati menjadi seorang budak. Cuma yang menghalangi angan-angannya, keinginannya itu karena adanya apa? Jihad di jalan Allah, haji, dan berbakti kepada ibu, gitu. So jelas ya. Jadi dia pengen sekali mati dalam keadaan menjadi budak karena tahu sabda Nabi tadi, kalau seorang budak menunaikan hak Allah dan hak majikannya, dia dapat 2 pahala. Dia ingin sekali itu. Cuma yang masalahnya dia tahu jihad amalan yang utama, haji amalan yang sangat utama, berbakti kepada ibu amalan yang sangat baik, sangat utama. Nah, ini semua amalan utama. Dia nggak ingin amalan utama ini dikorbankan karena dia menjadi budak. Karena budak tidak wajib haji, tidak wajib jihad. Nah, ya. Nah, ini maksud hadis tadi. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya keutamaan budak yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya. Apa keutamanya? Dapat 2 pahala. Tutup. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini juga, jihad dan haji tidak diwajibkan bagi budak.
jihad dan haji tidak diwajibkan bagi budak. Ya, berdasarkan perkataan Abu Hurairah tadi ya. Kenapa? Kenapa haji dan jihad tidak diwajibkan atas budak? Karena dia terikat dengan apa? Majikannya, terikat dengan hak majikannya. Karenanya dia tidak diwajibkan haji dan jihad. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi juga, keutamaan berbakti kepada orang tua. Karena apa? Abu Hurairah ingin mati dalam keadaan menjadi budak. Cuma yang menghalangi dia apa? Dia ingin berbakti kepada ibunya. Kalau dia jadi budak, bisa terhalang. Ya tidak? Karena dia kan terikat dengan majikannya. Kalau dia terikat dengan majikannya, jadi berbakti pada orang tuanya tidak maksimal. Makanya di sini Abu Hurairah nggak bisa jadi budak karena dia sangat menyayangi orang tuanya, menyayangi ibunya dan ingin berbakti kepada ibunya. Itu menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Lalu faedah berikutnya yang terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya berangan-angan untuk mendapatkan suatu kebaikan walaupun itu tidak akan tercapai. Seandainya saya menjadi ini. Nah, kita sudah bahas masalah apa? Seandainya, kalau saja. Apa hukumnya? Haram kalau dalam rangka apa? Menyesali takdir. Tapi kalau dalam rangka menganggap kebaikan, maka yang demikian itu diperbolehkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.